Perkenalkan, nama saya Farid Rizky Ananda dengan NIM 21020560098. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Al-Asori, NIM 21020597. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal HP dengan NIM 210205693. Terima. Perkenalkan, nama saya Naila Lena, nomor NIM akhir 092. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Zida dengan NIM belakang 099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuina Maryam Sakim dengan NIM 210205609. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Laila Tubadiah dengan ujung NIM 096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Alfikro dengan nomor NIM 210-205-6095. Tugas untuk kelompok 2 pada saat ini adalah menjelaskan, memaparkan dan juga menelaah tentang partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian politik. Apa sih politik itu? Nah, politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Kemudian berkembang menjadi polites, yang berarti adalah warga negara. Kemudian politeia adalah semua yang berhubungan dengan negara. Kemudian politika, pemerintahan negara. Dan terakhir adalah politikos, kewarganegaraan. Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah, karena rakyat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat politik dalam politik melalui partai politik, meskipun diantaranya yang mencalonkan diri melalui independen. Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Baik, partai politik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Robert Luxon yang menyatakan partai politik sebagai kelompok otonom suatu negara yang ikut dalam pemilihan umum dan bersaing dalam mendapatkan kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Sedangkan menurut Mas N. Hugo Pian, partai politik yaitu suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan kekuasaan pemerintahan melalui praktik pemerintahan, kekuasaan pemerintahan secara langsung dan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Sedangkan menurut Sigmund Neumann, yaitu partai politik suatu organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dalam persaingan dan berusaha merebut suara rakyat melalui persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Hana akan menjelaskan tentang pengertian partai politik menurut para ahli. Yang pertama ada, menurut Budi Harjo, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kedua, ada Giovanni Tartori adalah suatu kelompok partai politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menekatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Ketiga, ada Carly J. Friedrich adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan membuat atau mempertahankan terhadap pemerintah bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dari partai politik.
Jadi fungsi dari partai politik ini ada 5. Yang pertama yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Suatu partai politik memiliki beberapa tugas dan salah satunya adalah untuk menyalurkan beraneka ragam inspirasi dari masyarakat. Dan pasti masyarakat itu memiliki berbagai macam pendapat yang berbeda-beda. Lah, itu ditampung dan untuk mengurangi perbedaan pendapat itu tadi. Terus di sisi lain, partai politik adalah bahan perbincangan untuk menyebarluaskan suatu keputusan serta kebijakan dari pemerintah. Yang kedua yaitu partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik memiliki peran sebagai sarana sosial politik. Menurut ilmu politik, sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana seorang mendapat sikap dan orientasi pada fenomena politik dan biasanya berlaku dalam masyarakat itu tinggal di suatu wilayah. Yang ketiga yaitu partai sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang memiliki bakat untuk ikut serta dalam kegiatan partai politik sebagai anggota partai atau disebut dengan political recruitment. Fungsi partai politik di dalam negara Indonesia. Yang keempat, partai politik sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dan akan mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pelaksanaan pemerintahan. Maka dari itu, partai politik memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi di dalam suatu pemilu. Fungsi partai politik selanjutnya yaitu partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di dalam demokrasi, persaingan maupun perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat wajar. Apabila terjadi suatu konflik, maka partai politik harus mengatur dan berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal HP. Saya di sini akan membahas tentang materi sistem partai dalam suatu negara. Baik, saya bahas dulu tentang partai secara umum. Ada 2 sistem secara umum, yaitu partai massa dan partai kader. Lalu untuk secara negara, yaitu sistem partai secara negara, itu ada 3. Yang pertama ada partai tunggal, yang kedua ada dui partai, yang ketiga ada multi partai. Baik, yang pertama yaitu sistem partai tunggal. Apa sih itu sistem partai tunggal? Nah, sistem partai tunggal itu fungsinya yaitu digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya negara yang memiliki satu partai seperti itu dalam suatu negara. Nah, negara yang merupakan sistem partai tunggal ini hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atau militer, atau memegang pemerintah serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan negara. Nah, partai tunggal ini biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Jadi, sistem partai tunggal dalam sistem politik hanya memberi ruang bagi satu partai politik saja di dalam satu negara. Itu untuk sistem partai. Baik, untuk yang kedua yaitu dui partai. Sistem dui partai ini yaitu adanya 2 partai. Kalau tadi kan satu partai. Nah, 2 partai ini tuh sangat menonjol, sangat mendominan daripada partai-partai lainnya. Begitu. Nah, hanya sedikit negara yang menggunakan sistem dui partai tersebut. Di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Baik, lalu yang terakhir ada sistem multipartai. Nah, pada umumnya sistem multipartai ini berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, contohnya Indonesia. Nah, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat di dalam negara ini. Nah, sistem multipartai ini lebih mencerminkan keanekaragaman tadi, ya kayak budaya dan politik dan ras dan lain-lain, daripada sistem dui partai yang tadi, yang 2 ataupun partai tunggal. Nah, jika kita bertanya mana saja sih negara yang menggunakan
menggunakan partai atau multipartai ini, sistem multipartai ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dan lain-lain, masih banyak. Nah, sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga dengan terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain itu dengan cara multipartai yang mencerminkan adanya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem partai di Indonesia. Sistem kepartaian Indonesia menganut sistem multipartai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Sistem multipartai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.